Kejahatan skimming ini ternyata sindikat jaringan internasional dan mereka sudah beraksi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Rupanya komplotan Rudi Setiawan dan Aldi Yosi bukan cuma melakukan kejahatan dengan metode skimming. Komplotan mereka juga telah melakukan kejahatan perbankan dengan metode exit shutter atau tahan uang. Di mana pelaku yang telah membobol saldo milik nasabah melakukan tarik tunai lewat mesin ATM dengan cara mematikan sensor yang ada di mesin. Alhasil, sensor tidak bisa merekam transaksi penarikan uang. Karena transaksi tidak terekam oleh sensor, maka saldo yang ada di dalam kartu ATM tidak berkurang, meskipun sudah dilakukan proses tarik tunai. Di mana uang yang akan keluar dari gate ATM itu ditahan menggunakan tangan secara manual sehingga mematikan sensor melaporkan bahwa uang tidak keluar, otomatis saldo tidak terpotong. Padahal uang itu sudah sebagian berada di mulut ATM dan diambil secara paksa oleh pelaku atas nama RH. Sepak terjang komplotan ini sudah dilakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Mereka juga masuk dalam sindikat jaringan internasional. Kalau yang 2 orang tersangka yang kami amankan ini merupakan jaringan internasional, tetapi kami masih mengejar 1 pelaku lagi yang mungkin connect dengan jaringan internasional tersebut. 2 orang ini adalah kaki tangan dari DPO yang sedang kami kejar. Soal teknik exit shutter atau tahan uang ini, tersangka Aldi Yosi yang berperan. Kejahatan ini sudah beberapa kali ia lakukan. Saya perannya cuma ngambil duit itu aja perannya. Caranya? Ngambil duit di ATM itu, kayak ATM-nya korban itu, sama ditransfer. Itu ATM-nya korban persis atau gimana? Kurang tahu juga saya itu punya korban persis, yang jelas saya tuh cuma suruh bongkar itu aja. Dapat dari mana ATM-nya? Dari temannya dia, Pak, temannya Rode. Siapa? Nggak tahu saya namanya. Masa Saya nggak kenal, Pak. Saya kan kenal sama Rode aja, diajak ke Jakarta, ini bongkar duit itu aja. Kartu-kartu ATM yang akan digunakan oleh para pelaku untuk menjalankan aksinya ini dibeli dari seseorang dengan harga Rp1 juta per kartu. Jadi beli 1 juta itu udah ada saldonya 1 juta? Nggak ada, kosong. 1 jutanya dari mana? Beli kartunya, Pak. Kita beli kartunya ke orang ini 1 juta. Ini ATM asli, tapi atas namanya saya nggak tahu, Pak. Gitu loh. Ini dapat dari mana? Ya beli, Pak. Beli ke? Hah? Orang yang di Malang? Hah? Beli yang di Malang, ya sama Malang, Pak. Oh, jadi Gitu. satu ini Satu beserta juta. PIN-nya Ya. sama bukunya. Buku enggak, Pak. Saya dapat kartu ATM ini sama nomor rekening aja. Kalau buku saya nggak tahu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini Rudi dan Aldi harus rela mendekam di balik jeruji besi penjara. Modus pencurian uang dengan metode skimming bukanlah hal baru di Indonesia. Banyak orang yang telah menjadi korban kejahatan berbasis teknologi informasi ini. Gerai ATM yang biasa terdapat di seluruh penjuru daerah sangat berpotensi telah disusupi oleh mesin pengkopi data nasabah. Untuk mencuri PIN itu menggunakan keypad palsu.
Jadi keypad palsu seolah-olah sama dengan keypad yang ada di mesin ATM itu diletakkan di atas dari keypad aslinya, sehingga ketika orang mau nutupi sekalipun, ketika dia menekan angkanya itu terrecord PIN-nya gitu. Dia tetap bisa melakukan transaksi, tetapi tetap PIN-nya terrecord. Nah, ketika kombinasi antara skimmer, pengkopian data di kartu, dengan kombinasi memperoleh PIN ini menunjukkan informasi yang sudah utuh. Sehingga dengan dua data ini, pencuri atau fraud yang melakukan fraud ini bisa mempergunakan kartu hasil curiannya itu untuk bertransaksi. Di Indonesia ini menurut saya masih menjadi surga untuk para penjahat cyber dan penjahat-penjahat di bidang keuangan. Kenapa? Di Indonesia ini pengawasannya sangat kurang sekali. Gitu. Kemudian teknologi yang digunakan juga masih teknologi yang agak kuno kalau kita bilang gitu. Contohnya adalah mesin-mesin ATM kita ini sebagian besar adalah masih menggunakan operating sistemnya Windows XP. Dengan maraknya kasus pencurian data nasabah, lantas apa yang harus kita perbuat?